Shalom Sobat Samas, puji syukur kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan melalui sapaan damai sejahtera 1 Februari 2023. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari baru yang penuh pengharapan. Kami bersyukur pada hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan hari ini adalah kebahagiaan sejati. Firman Tuhan terambil dari Lukas 6 ayat 17-26. Saya akan bacakan ayat 20-26 saja sebagai bahan perenungan kita. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikian firman Tuhan. Sobat Samas, bahagia biasanya identik dengan kekayaan, kemakmuran, kesehatan, dan ketenaran. Lalu apa maksud Yesus bila ia mengatakan bahwa yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci dan yang dikucilkan adalah orang yang berbahagia, sementara orang yang kaya, yang kenyang, yang tertawa, dan yang dipuji orang justru adalah orang yang celaka? Apa yang dianggap dunia menderita, itulah yang membahagiakan. Sebaliknya, apa yang dianggap dunia membahagiakan, itulah yang mencelakakan. Mengapa demikian? Apakah itu berarti Yesus melarang kita hidup dalam kelimpahan? Yesus bukan menolak kekayaan, tetapi menolak orang kaya yang merasa puas dengan kekayaannya dan menjadikan kekayaan itu sebagai andalan dalam hidupnya. Kekayaan bisa membuat seseorang menjadi lupa diri, menganggap diri sanggup melakukan segala sesuatu karena kekayaannya. Bahkan, menganggap orang lain bisa tunduk pada diri sendiri karena kekayaannya. Manusia sering lupa bahwa kebahagiaan yang timbul oleh kekayaan sebenarnya hanya bersifat sementara. Sungguh celaka jika kita mengejar kekayaan tanpa henti dan melupakan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan keselamatan. Orang yang celaka ditujukan kepada mereka yang kaya, kenyang, tertawa, dan dipuji orang. Mereka yang merasa nyaman dengan hidup mereka dan dengan apa yang mereka miliki, sehingga bukan tidak mungkin mereka merasa tidak perlu tergantung pada apapun, bahkan kepada Tuhan. Sebagai upah, mereka akan mengalami kelaparan, duka cita, dan kehidupan seperti para pengikut nabi palsu. Orang yang berbahagia ditujukan kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup berkaitan dengan iman mereka kepada Tuhan. Menjadi miskin, lapar, sedih, dibenci, dikucilkan,
dicela, dan ditolak. Itulah harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus. Kepada orang-orang semacam inilah Yesus menjanjikan kerajaan Allah dan berkat-berkat, termasuk kecukupan makanan, sukacita, dan upah besar di surga. Yesus sendiri memilih kemiskinan, kelaparan, kesedihan, dan penolakan supaya ia menjadi juru selamat dunia dengan mati di kayu salib. Maka orang yang mengikut dia seharusnya mengikuti pula jalannya. Lalu apakah kita sebagai pengikut Kristus harus hidup melulu dalam penderitaan? Bukan begitu. Maksudnya sukacita dan berkat karena ikut Yesus begitu besar, sehingga meskipun kita menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki, itu tidak berarti apa-apa buat kita. Karena Yesus menganugerahkan pengampunan dosa, pendamaian dengan Allah, serta sukacita dalam mengikuti Dia. Sobat Samas, menjadi pengikut Kristus berarti siap hidup demi Kristus. Mungkin kita harus kehilangan pekerjaan tetap atau sumber kekayaan kita. Mungkin kita akan mengalami kelaparan. Mungkin kita akan menangis karena berbagai pergumulan. Mungkin kita akan dibenci orang-orang yang menantang iman kita. Namun bagian firman Tuhan ini bukan menuntut kita untuk hidup menderita dan menghindari kekayaan atau kebahagiaan. Kita justru sedang diarahkan untuk sampai pada pemahaman tentang kebahagiaan yang sejati dan dituntun untuk mampu menikmati kebahagiaan itu. Itulah kebahagiaan yang timbul karena adanya kesadaran bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Marilah kita menjadikan hidup kita dan segala kekayaan yang dari Tuhan sebagai alat untuk melayani Dia, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan hari ini. Kami menyadari bahwa Engkau adalah sumber kehidupan. Mengikut Engkau adalah kebahagiaan yang sejati. Biarlah hidup kami dan segala yang ada pada kami digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sobat Samats, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.